Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi negara Swiss dan negara Myanmar. Ternyata, globalisasi sangat berdampak bagi suatu negara sehingga membuat suatu negara tersebut mengalami kemajuan dan perkembangan. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, emang apa sih pengertian dari globalisasi? Negara maju dan berkembang? Globalisasi adalah proses di mana berbagai negara di dunia menjadi terhubung dan saling bergantung melalui peningkatan aliran barang, jasa, informasi, teknologi, dan budaya. Sedangkan negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang canggih, pendidikan yang maju, serta kualitas hidup yang baik. Negara berkembang merupakan istilah yang merujuk kepada negara-negara yang sedang dalam proses peningkatan taraf ekonomi, sosial, dan teknologi, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut konsep globalisasi dalam bidang ekonomi, budaya, dan teknologi terhadap negara Swiss dan Myanmar. Swiss adalah salah satu negara maju yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terkenal karena keindahan alamnya, termasuk pegunungan Alpen serta sistem politik yang unik dan stabil. Negara ini pun memiliki sistem pemerintahan federal yang terdiri dari 26 kanton, masing-masing dengan otonomi yang signifikan. Nah, negara ini terkenal dengan tradisi demokrasi langsung, di mana warga negara dapat memberikan suara dalam referendum untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, negara Swiss memiliki ekonomi yang kuat dan stabil dengan sektor-sektor utama seperti perbankan, asuransi, farmasi, dan teknologi. Swiss juga dikenal sebagai pusat keuangan internasional, terutama di kota Zurich dan Jenewa. Swiss memiliki tingkat pengangguran yang rendah, tenaga kerja terampil, dan salah satu produk domestik bruto dengan per kapita tertinggi di dunia. Bank-bank Swiss dikenal karena stabilitas dan kerahasiaan mereka, menarik investasi dari seluruh dunia. Globalisasi telah membuat sektor keuangan Swiss semakin terintegrasi dengan pasar global. Selain itu, negara Swiss memiliki 4 bahasa resmi, yakni Jerman, Prancis, Italia, dan Romansch. Budaya Swiss dipengaruhi oleh keragaman bahasa dan tradisi, menjadikannya unik dan kaya. Globalisasi mendorong inovasi di Swiss, terutama dalam bidang teknologi dan penelitian. Kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan berkontribusi pada kemajuan di sektor-sektor seperti farmasi dan teknologi informasi. Di balik dampak-dampak positif negara Swiss yang terlihat, ada pula pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap negara Swiss ini. Meskipun negara Swiss kuat dalam bidang perekonomian, ternyata tidak semua warganya memiliki kesejahteraan dalam hal perekonomian. Terjadi ketidaksetaraan dan kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Ditambah lagi, karena adanya globalisasi ini mengakibatkan lonjakan terhadap harga barang dan layanan jasa terutama di kota-kota besar. Hal ini dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, membuat warga susah menjangkau kebutuhan mereka. Sekarang kita akan membahas tentang negara Myanmar. Myanmar yang sebelumnya dikenal sebagai Burma adalah sebuah negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara. Nah, di dalam negara Myanmar, ekonomi mereka itu didominasi oleh sektor pertanian. Tetapi negara ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti gas alam dan mineral. Namun, pembangunan ekonomi terhambat oleh karena konflik internal dan sanksi internasional. Masuk pada bidang budaya di negara Myanmar. Myanmar memiliki populasi yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Bamar atau Burma, Shan, Kachin, Karen, dan banyak lainnya. Budaya Myanmar dipengaruhi oleh tradisi Buddha, sehingga dapat kita lihat bahwa agama yang mendominasi di negara Myanmar ini adalah agama Buddha.
Perkembangan bidang teknologi di dalam negara Myanmar ini juga dapat kita lihat dari masuknya perusahaan-perusahaan asing. Jumlah pengguna ponsel dan akses internet meningkat pesat di negara Myanmar yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung secara digital. Munculnya banyak platform yang membantu masalah perekonomian dan transaksi jual beli di negara tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bidang teknologi di negara Myanmar ini sangat membantu mereka untuk menuju negara yang berkembang. Selain pengaruh positif, terdapat juga dampak negatif yang dibawa oleh globalisasi terhadap negara Myanmar, di mana negara Myanmar menghadapi banyak tantangan termasuk konflik etnis, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis pengungsi. Salah satu contoh paling serius adalah penganiayaan terhadap komunitas Rohingya. Sejak tahun 2017, banyak Rohingya yang mengalami kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran dari rumah mereka, yang mengakibatkan lebih dari 1 juta pengungsi mencari suaka di negara tetangga, termasuk Bangladesh. Meskipun globalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, manfaatnya seringkali tidak merata, di mana banyak kelompok-kelompok tertentu seperti perusahaan besar dan elit ekonomi mungkin mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan masyarakat umum, yang memperburuk ketidaksetaraan. Dengan meningkatnya investasi asing dalam sektor ekstraktif, banyak sumber daya alam di negara Myanmar dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari lingkungan dan sosial. Aktivitas ini seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan pengabaian hak-hak masyarakat lokal. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita sebelumnya, kita dapat melihat bahwa globalisasi ini memiliki pengaruh yang besar. Kita dapat melihatnya dari fenomena globalisasi yang membawa dampak yang signifikan di berbagai bidang, baik itu dalam bidang positif maupun dalam bidang negatif. Bagi negara maju, globalisasi sering sekali membawa pertumbuhan bagi bidang ekonomi, transaksi jual beli, dan kemajuan teknologi. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan pendapat, erosi nilai-nilai budaya, dan dampak lingkungan juga muncul. Oleh karena itu, hal ini memerlukan perhatian untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari globalisasi tersebut. Sementara itu, bagi negara berkembang, globalisasi menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, akses ke teknologi baru, dan integrasi ke dalam pasar global. Namun, dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan seringkali lebih terlihat. Negara-negara ini perlu mengelola dampak negatif tersebut dengan kebijakan yang berkelanjutan dan adil. Secara keseluruhan, baik negara maju maupun berkembang harus berupaya untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi sambil mengatasi tantangan yang dihadapinya. Ini memerlukan kerjasama internasional, regulasi yang bijak, dan komitmen untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.